Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Norizan, NIM 190388201005, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Baiklah, pada kesempatan kali ini, di video kali ini, saya akan membahas satu materi tentang landasan neurologis bahasa, yang mana pada materi kali ini itu untuk memenuhi tugas akhir atau ujian akhir semester saya di mata kuliah psikolinguistik. Berikut penjelasannya. Baiklah, perlu kita ketahui bersama bahwasannya faktor yang juga penting dalam penguasaan bahasa adalah faktor neurologis, yakni kaitan antara otak manusia dengan bahasa. Landasan neurologis bahasa inilah yang mampu menjawab bahwa manusia memiliki kemampuan berbahasa, tetapi hewan tidak. Neurologi mempunyai kaitan erat dengan bahasa karena kemampuan manusia berbahasa ternyata bukan hanya karena lingkungan, tetapi karena kodrat neurologis yang dibawa sejak lahir. Betapa besarnya peran otak kita di dalam pemerolehan, pemahaman, dan pemakaian bahasa. Proses bahasa itu dimulai dari enkode semantik, enkode gramatika, dan enkode fonologi. Lalu dilanjutkan dengan dekode fonologi, dekode gramatikal, dan diakhiri dengan dekode semantik. Semua proses ini dikendalikan oleh otak yang merupakan alat pengatur dan pengendali gerak semua aktivitas manusia. Perlu kita ketahui bersama juga bahwasannya tanpa otak dengan fungsi-fungsinya yang kita miliki sekarang ini, mustahillah manusia dapat berbahasa. Pada bahasa ini akan disajikan struktur dan organisasi otak manusia. Akan diorganisasi otak manusia untuk memberikan jawaban terhadap masalah pemerolehan, pemahaman, dan pemakaian bahasa, serta akibat-akibat yang ditimbulkan bila ada gangguan pada otak. Pertumbuhan manusia menjadi penyelidik para ahli sejak lama, khususnya tentang penyelidik oleh para ahli paleoneurologi. Penyelidikan ini sudah berlangsung sekitar 3 juta tahun. Hasil penyelidikan ini setidaknya tampak pada ukuran otak manusia yang membesar dari 400 mg menjadi 1400 mg. Meskipun ukuran bukan satu-satunya indikator untuk mengukur perubahan fungsi, paling tidak ukuran itu memungkinkan akan adanya fungsi yang bertambah. Holloway juga mengemukakan perkembangan otak ini dapat dibagi menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama tahap perkembangan ukuran, yang kedua adanya perubahan reorganisasi pada otak, yang ketiga munculnya sistem fiber yang berbeda-beda daerah-daerah tertentu melalui corpus callosum. Yang keempat itu ada munculnya 2 hemisfer yang asimetris. Sistem saraf merupakan pusat keputusan dan komunikasi tubuh. Sistem saraf terdiri dari 2 bagian utama. Yang pertama itu tulang punggung yang terdiri dari sederetan tulang punggung yang bersambung-sambungan atau bisa disebut spinal cord. Dan yang kedua itu otak. Otak terdiri dari 2 bagian. Yang pertama batang otak. Batang otak ini bisa juga disebut dengan brainstem. Dan yang kedua ada cortex cerebral atau cerebral cortex. Otak merupakan pusat dari keseluruhan tubuh. Jadi otak ini merupakan pusat dari keseluruhan tubuh. Selain paling penting, otak juga merupakan organ yang paling rumit. Otak manusia ini berukuran sekitar 1 sampai 1,5 kg
dengan rata-rata 1330 gram. Ukuran tersebut kurang lebih 2% saja dari ukuran tubuh manusia. Ukuran otak yang sebesar itu membutuhkan 15% dari seluruh peredaran darah dari jantung dan 20% dari sumber daya metabolik manusia. Otak itu dibagi menjadi 4. Yang pertama cerebrum atau otak besar, yang kedua cerebellum yang itu otak kecil, yang ketiga brainstem atau batang otak, yang keempat limbic system yaitu sistem limbik. Baiklah, itulah tadi sedikit materi tentang landasan neurologis bahasa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf apabila ada penyampaian atau satu kata yang salah saya ucapkan, saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.